Shalom dan selamat pagi, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan harian Gereja Toraja, Senin 27 September 2021. Untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pertolongan di dalam kehidupan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa menyertai kita sekalian. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan untuk menjadi penuntun kita di dalam kehidupan kita, mari kita menundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu atas kasih karuniamu di dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau melandaskan segala aktivitas kami dengan membaca, merenungkan, serta mendengarkan firman-Mu. Pakailah kami agar kami dapat menjadi pelaku akan firman-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, pembacaan kita pada hari ini ialah terambil dari Ester pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung, di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai. Ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditinggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya, maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta berapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelentaraan
Dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukum mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timpal juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, tema perenungan kita pada hari ini ialah dukungan terhadap pemimpin. Dalam suatu perjuangan, salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia adalah dukungan. Dukungan bisa dirasakan faedahnya ketika banyak orang ikut serta berpartisipasi untuk saling bahu-membahu. Baik secara finansial, baik secara moral, baik secara keterampilan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Dengan adanya dukungan itu, mereka yang sedang berjuang merasa tidak berjalan sendirian. Ketika perjuangan itu berhasil diraih, maka sukacita menjadi milik bersama. Mordekai mengingatkan Ester bahwa menghindari masalah bukanlah solusi. Karena Raja Ahasverus sudah memberikan kekuasaan penuh kepada Haman untuk mengeksekusi titanya. Tentu saja Ester tidak berada dalam zona aman sebab ia juga adalah orang Yahudi. Jika raja tega mencopot kedudukan Wasti sebagai ratu, apalagi Ester yang berasal dari bangsa buangan, itu sebabnya Mordekai ingin Ester berpikir dan berperspektif iman bahwa posisinya sebagai ratu merupakan campur tangan Allah yang untuk menyelamatkan bangsa pilihannya dari pembunuhan massal. Andai kata Ester tetap menolak membantu bangsa karena takut mati, Mordekai tetap percaya bahwa Allah Israel akan memberikan pertolongan kepada umatnya dengan cara lain. Pernyataan dan teguran Mordekai agak menyadarkan Ester akan statusnya sebagai bangsa pilihan Allah. Karena itu, tanpa berpikir panjang, Ester meminta dukungan dari seluruh orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari baginya. Tujuannya adalah agar Allah berkarya, menyadarkan Raja Ahasverus dan mau menerima permintaan Ester untuk menyelamatkan bangsanya. Untuk meluruskan arah perjuangan, sepatutnya seluruh elemen bangsa turut mendukung terciptanya persatuan. Sikap dukungan itu bisa beragam cara. Salah satunya dengan doa dan berpuasa. Sebagai umat Allah, marilah kita ikut serta menciptakan suasana yang sejuk dan damai saat kita diperlakukan tidak adil. Marilah kita bersatu hati berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin firman-Nya.
Kita telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali tundukkan kepala kita satu dalam doa kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucapkan syukur kepadamu. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi pemimpin yang teguh di dalam setiap halangan, di dalam setiap rintangan yang kami lalui ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam doa kami ini, kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu yang ada di Jemaat Tamalan Rea Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai mereka di dalam kehidupan mereka satu persatu. Yang jauh dari keluarga, Tuhan tuntun dan sertai pula. Yang dekat dengan keluarga, Tuhan lindungi juga. Ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah setiap sakit penyakit yang mereka rasakan, sehingga dari dalamnya mereka mendapatkan kesembuhan ya Tuhan. Yang di tengah-tengah pergumulan, Tuhan sertai setiap pergumulan yang mereka rasakan, Tuhan sebagai jawaban di setiap pergumulan mereka. Engkau berikan kesehatan, kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu, bagi hamba-hamba-Mu yang senantiasa memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, yang sedang bersuka cita, kami datang bersama-sama juga mengucap syukur atas sukacita yang mereka rasakan Tuhan. Kiranya sukacita yang mereka rasakan itu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan mereka setiap harinya ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita pulang ke dalam kehidupan kita, dalam melakukan segala aktivitas kita, dan mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita, Tuhan Yesus memberkati.